Saya yakin tidak ada satupun di antara Anda yang ingin dalam keadaan kesulitan secara ekonomi. Atau bahasa kasarnya, tidak ada satupun di antara Anda, saya yakin, yang ingin berada dalam kemiskinan. Apalagi Anda berada di situ dalam waktu yang lama sekali. Kalau bahasa lebih kasar lagi, awet miskin. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa ada orang yang terjebak dalam situasi itu dan sulit keluar? Bahkan bukan hanya miskin, tapi sulit ekonomi atau pas-pasan lah. Kenapa ada yang kejebak di situ dan nggak bisa keluar? Nah, yang mau saya bahas kali ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat penting yang merupakan senjata terhebat dari manusia, tapi sekaligus punya sisi lain. Senjata ini justru bisa membuat Anda awet susah dan awet miskin. Apa senjata itu? Simak video kali ini sampai selesai. Desain manusia itu seperti ini, gitu ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya, Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Cie. Ya, teman-teman semua, sebagaimana sudah saya sentil-sentil sedikit di bagian pembukaan tadi, di bagian prolog, maka saya memberi judul pada video ini adalah sesuatu yang bisa membuat Anda awet susah atau awet miskin dan bagaimana cara keluarnya. Oh. Dan tadi sudah saya sampaikan juga bahwa situasi ini sebetulnya bersumber dari sesuatu yang boleh dibilang perangkat senjata manusia, senjata yang dianugerahi oleh Tuhan pada diri kita. Nah, senjata ini adalah kemampuan adaptasi. Kemampuan adaptasi adalah kemampuan kita untuk bisa menyesuaikan diri dengan apa yang ada di sekitar kita. Kalau gampangannya lebih mudah ya, Anda tentunya tahu bunglon ya. Bunglon itu dia punya sebuah kemampuan adaptasi yang merupakan senjata bagi dia untuk melindungi dirinya, yaitu dia bisa mengubah warna kulitnya menjadi sama dengan sekitarnya. Ya, bunglon itu. Jadi misalnya dia berada di daun, dia bisa hijau. Berada di kayu, dia bisa berwarna coklat. Seperti itu. Dia memiliki kemampuan beradaptasi. Yang dalam hal ini menyesuaikan dengan sekitarnya. Nah, manusia sebetulnya memiliki kemampuan ini. Banyak contohnya dan ini contoh sehari-hari. Contoh paling gampang. Anda yang baru pertama kali tidur di sebuah rumah yang dekat dengan jalur kereta api, maka kemungkinan besar Anda akan sulit untuk tidur lelap. Karena setiap Anda tidur atau mau tidur, dadak 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 suara kereta. Ya, yang Anda belum tidur jadi nggak bisa tidur. Anda yang tertidur lelap bisa jadi Anda terbangun lalu kesulitan tidur. Tapi kalau Anda di situ terus-menerus, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, saya berani jamin Anda bisa tidur lelap walaupun kereta lewat berkali-kali. Kenapa? Karena Anda sudah beradaptasi. Contoh lain, Anda misalkan kebelet pipis karena kesulitan mencari toilet, akhirnya toilet seadanya Anda masuk di situ. Dan itu mungkin jorok banget gitu loh. Baru masuk aja itu Anda sudah mencium bau pesing luar biasa.
tahu bau pesing ya, bau eh, kencing yang kering gitu ya, yang mungkin nggak disiram. Nah, ketika Anda di situ, dalam waktu yang sebentar, Anda tuh akan berusaha mungkin napas, Anda berusaha untuk menghirup sesedikit mungkin udara di situ ya. Aduh, pokoknya cepetan-cepetan gua pengen keluar gitu kan. Tapi percaya sama saya kalau Anda lama banget di ruangan itu, lama banget berada di toilet itu, lebih dari semenit, lebih dari 5 menit, lebih dari 1 jam, bau pesing itu lama-lama seolah-olah tidak terlalu menyengat seperti pertama kali Anda masuk. Bahkan seolah-olah hilang kalau Anda kelamaan di situ. Inilah kemampuan adaptasi. Itu juga yang menyebabkan kenapa orang sudah soleh banget ketika dia pertama kali kecemplung ke dunia hitam, mungkin diajak dugem, diajak mabok dan sebagainya, dia akan merasakan ketidaknyamanan luar biasa. Tapi kalau berkali-kali, Anda akan beradaptasi dan itu jadi biasa. Nah, sekarang kita kembalikan kepada tema kita. Yang penting Anda sudah mengerti dulu. Jadi sebetulnya kemampuan adaptasi ini sebetulnya adalah kemampuan kita untuk bisa mempertahankan diri kita sehingga kita tidak terpressure oleh lingkungan. Kita tuh bisa tetap merasa biasa aja dengan keadaan yang awalnya begitu menekan kita. Dari bau pesing, dari kebisingan suara kereta api dan sebagainya. Tetapi yang repot adalah ketika kita kelamaan di situ, kita itu tidak ada dorongan untuk keluar. Jadi misalnya nih, Anda ketika sudah terlalu lama berada di toilet seperti itu, Anda nanti akan muncul satu perilaku, nggak disiram pipis pun nggak masalah gitu loh. Contohnya tuh. Ya, karena Anda sudah biasa dengan bau itu. Anda yang mungkin biasa tidur di pinggir rel kereta api, padahal mungkin itu rumah itu adalah sesuatu yang ilegal misalnya. Untuk disuruh keluar dari situ tuh nggak mau. Karena Anda sudah merasa nyaman saja di situ. Nah, ini yang sebenarnya ada kata zona nyaman itu sebenarnya lahir dari kemampuan kita beradaptasi. Awalnya tidak nyaman, lama-lama nyaman. Nah, Anda juga tentu pernah ngelihat ada orang yang kamarnya berantakan banget yang kalau Anda lihat itu, wah gua gak bakal bisa tidur di kamar yang kayak kapal pecah gitu. Tapi Anda kalau kelamaan di situ, itu tetap bisa tidur juga. Dan Anda akan mengabaikan kapal pecah itu. Nah, dalam hal ekonomi, kesulitan hidup, kemiskinan, itu sama. Kalau saya tanya kepada Anda, orang miskin itu sebenarnya menderita atau tidak? Saya mau nanya, orang miskin itu menderita atau tidak? Atau gini deh, susah juga untuk menakar miskin itu bagaimana ya? Atau gini deh, contoh paling gampang, maaf banget. Anda sering banget kehujanan, mau berangkat kerja kehujanan, pulang kerja kehujanan. Itu Anda nyaman tidak dalam situasi kayak gitu? Mungkin Anda akan banyak suara-suara di dalam kepala Anda untuk menjawab, mengeluh. Kenapa? Ya, saya udah cakep-cakep, mau masuk kantor malah bajunya basah semua. Pulang kantor malam-malam kedinginan karena kehujanan, gitu kan? Tapi kalau Anda setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun begitu, Anda akan biasa dengan itu. Itu kemampuan adaptasi. Nah, yang menarik adalah orang akan memberikan judul ini sebagai penerimaan, tetap bahagia meskipun kehujanan. Iya, itu nggak salah yang saya maksud. Anda setiap hari misalnya eh, menggunakan barang-barang yang ya tidak sehat ya. Misalnya, sorry bukan barang-barang tapi makanan. Makanan yang kualitasnya rendah, minyak yang sudah digoreng berkali-kali. Anda merasa itu sesuatu yang biasa aja, walaupun baunya sudah bau kayak apa ya, yang namanya minyak berkali-kali. Anda tidak ada sebuah dorongan untuk mengganti minyak yang lebih bagus, lebih mahal. Ya, karena Anda sudah beradaptasi. Nah, orang itu kenapa itu miskin? Itu karena mereka lama-lama beradaptasi dengan keadaan itu. Mereka kehilangan rasa menderita ketika nggak punya duit sama sekali, kehilangan rasa menderita kehujanan, kehilangan rasa menderita mereka itu dihina orang, kehilangan dorongan untuk bisa keluar dari situ karena mereka telah terjadi adaptasi. Ini adalah panduan bagaimana cara untuk menjadi member YouTube
Arif RH Vibrasi. Member dengan subscriber itu beda. Jadi, Anda masuk ke halaman YouTube saya, Anda bisa lihat di sini, lalu di sebelahnya tombol subscribe, itu ada tombol gabung. Kalau pakai bahasa Inggris, ada subscribe, ada join. Nah, kalau Anda klik tombol gabung atau join itu, maka Anda akan mendapatkan tampilan seperti ini. Ada 4 pilihan menjadi member. Nanti Anda bisa baca sendiri, di situ dijelaskan berapa biayanya dan apa saja keuntungan yang Anda dapat dari setiap level. Dan yang paling murah Anda bisa bergabung dengan Rp19.900. Anda bisa menyimak video edisi spesial khusus member, video yang tidak bisa dilihat secara publik, durasinya 30 menit sampai 1 jam ya, lebih detail, lebih dalam. Ada sesi tanya jawab, ada diskon 100.000 kalau misalkan ada kelas online Arif RH dan seterusnya. Anda bisa baca. Nanti di sini Anda silakan Anda pilih nih, mau bergabung di level 1 reguler, level 1 premium, level 2 reguler, level 2 premium. Kemudian bagaimana caranya ketika Anda mau bergabung? Ya, Anda pilih tadi, lalu Anda klik gabung. Ketika Anda klik gabung, Anda akan mendapatkan tampilan seperti ini. Ini contohnya. Misalkan saya pilih yang level 1 reguler, Rp19.900 per bulan. Nah, nanti di sini Anda tinggal pilih, Anda mau bayarnya itu pakai apa? Ada kredit card, debit card, ShopeePay, Dana, GoPay. Anda bisa setting. Nah, kalau misalnya, Pak, saya mau bayar pakai pulsa, tidak pakai opsi yang ditawarkan di awal ini, Anda tinggal setting dulu. Jangan langsung ke sini, Anda setting dulu di Play Store Anda. Anda masuk di HP Anda kalau Android, masuk ke Play Store, nanti Anda klik, Anda akan mendapatkan tampilan seperti ini. Anda lihat di sini tampilannya, lalu Anda klik yang ini, yang ada gambar di sudut kanan atas ini. Kalau Anda klik, Anda akan mendapatkan tampilan seperti ini. Ini contohnya Arif RH Vibrasi. Lalu ke bawahnya Anda bisa lihat ada payment and subscription atau pembayaran dan subskripsi dan langganan. Anda klik itu, nanti akan masuk ke halaman yang sebelah ini. Anda pilih payment methods. Nah, di payment methods ini nanti Anda bisa memasukkan apa mode pembayaran yang Anda akan gunakan sebagai yang untuk bayar membership. Silakan Anda setting sendiri di sini. Dan kalau Anda masih ingin tahu lebih banyak, Anda bisa klik More Payment Setting. Nah, kemudian nanti setelah prosesnya selesai, Anda akan mendapatkan email. Jadi tunggu sampai email ini masuk. Emailnya kurang lebih seperti ini. Welcome, Anda sudah jadi member. Nah, untuk memastikan apakah Anda sudah jadi member atau tidak, mudah saja. Anda buka lagi YouTube saya, nanti akan muncul yang namanya tab membership atau langganan. Jadi ini tab home, video, short, Anda ke kanan kan kalau pakai HP ya, digeser. Nanti ada membership. Kalau diklik nanti muncul seperti ini. Anda akan melihat status Anda member level berapa, kemudian dan sebagainya dan sebagainya. Anda juga bisa ubah level Anda dari level 1 reguler mau jadi level 2 reguler misalkan. Anda bisa ubah kapan saja. Dan buat Anda yang sudah jadi member, Anda pastikan selalu cek tab community dan membership. Karena disitulah nanti Anda akan dapat info-info dan video-video terbaru untuk Anda simak. Untuk Anda yang menggunakan iPhone, ini tampilan Apple ID Anda. Silakan Anda nanti masuk ke Payment and Shipping. Kemudian nanti Anda ubah di sini. Kalau saya ini di sini pakai Mastercard, pakai kartu kredit, atau Anda tambahkan add payment method di HP saya yang satunya, iPhone juga, itu saya gunakan GoPay, bisa juga. Jadi silakan Anda setting sendiri di sini. Untuk yang punya iPhone. Jika Anda klik tombol join atau gabung dan Google tidak mengarahkan pada proses selanjutnya, dalam hal ini ada sistem error, maka Anda cukup klik saja link join atau link gabung yang saya informasikan pada bagian deskripsi video ini. Bagian deskripsi adalah uraian berbentuk teks yang ada pada bagian bawah dari video ini. Baik teman-teman, ini penjelasan singkatnya. Silakan Anda putar ulang jika belum paham, dan jika Anda masih kebingungan, silakan WA saya di nomor yang tertera ini. Tapi seharusnya kalau Anda menonton panduan ini dengan benar, dengan teliti,
semuanya sudah jelas. Sampai ketemu di zona membership YouTube Arif RH Vibrasi. Nah, kalau Anda saat ini ya dengan segala siklus Anda yang mungkin akhir bulan selalu pinjam teman gitu dan sebagainya, lama-lama Anda akan berkata, ya udahlah disyukuri saja apapun itu dinikmati gitu loh. Itu sebetulnya sama dengan Anda masuk ke ruangan toilet yang pesing, tapi lama-lama Anda akan membiasa dengan itu dan Anda tidak punya dorongan keluar. Itu makanya paradoksnya adalah untuk kita bisa bersyukur menerima keadaan kita saat ini yang sedang tidak baik, yang susah. Kita tuh perlu beradaptasi. Ya, sekarang adanya makannya cuman lauknya kerupuk. Supaya bisa bersyukur kita harus beradaptasi. Tapi jebakannya adalah ketika kita sudah bisa beradaptasi, kita merasa tidak perlu untuk naik level. Nah, makanya saya katakan dengan kasar ya, kalau Anda begitu beradaptasi dengan kehujanan nggak apa-apa, beradaptasi dengan kepanasan nggak apa-apa, tidak pernah akan ada dorongan Anda untuk pengen punya mobil. Contoh lagi, Anda misalkan ikut mertua, ya sekali lagi tidak ada yang salah ikut mertua ya, ikut rumah mertua, satu jadi satu dengan rumah mertua. Awalnya mungkin Anda merasa itu nggak nyaman, ya apalagi yang cowok ya. Tapi lama-lama Anda akan beradaptasi. Percaya sama saya, ketika Anda sudah mulai beradaptasi, biasa aja. Anda tidak akan punya dorongan untuk memiliki rumah sendiri keluar dari situ. Makanya ini yang menyebabkan awet miskin. Lalu bagaimana caranya kita untuk mengetahui apakah kita itu sudah keluar atau tidak lagi bisa miskin atau bukan tidak lagi bisa miskin, tidak punya lagi dorongan untuk miskin. Kalau tidak bisa miskin itu kayaknya terlalu arogan karena Allah bisa membolak-balikan kenyataan. Tapi gini contohnya, ketika Anda itu sudah biasa punya rumah sendiri, Anda tidak mau turun kelas untuk nebeng orang contohnya. Ada rasa menderita untuk nebeng orang. Itu namanya Anda sudah naik kelas tuh. Kalau Anda masih ya nggak apa-apalah nebeng orang gitu loh. Itu tanda Anda masih masih bisa turun. Anda tidak punya sebuah semangat untuk mempertahankan standar. Anda yang biasa pakai HP flagship harga 10 juta ke atas, HP-HP yang mahal dengan kecepatannya, dengan fiturnya, fasilitasnya, semuanya, kualitas kameranya. Ketika Anda sudah di level itu, saya jamin Anda tidak akan betah lama-lama pegang HP murah. Kalau Anda betah, berarti Anda sebetulnya gesernya tuh belum sepenuhnya. Anda yang saat ini sudah biasa sekali naik kereta eksekutif, turun ke kelas ekonomi itu nggak nyaman banget. Itu tanda sebenarnya Anda betul-betul sudah geser. Anda sudah beradaptasi dengan level yang lebih tinggi sehingga untuk turun itu susah. Ketika sudah biasa tidur di hotel-hotel yang nyaman, Anda tidak mau di penginapan yang rusak, penginapan yang murah, penginapan yang kotor, walaupun harganya sangat-sangat murah. Anda memilih spending money. Saya mendingan berjuang untuk mampu membeli hotel atau penginapan, sewa penginapan yang lebih mahal daripada saya harus mengorbankan kenyamanan saya untuk yang lebih bawah penginapan. Kayak gitu. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa kemampuan adaptasi ini dua sisi. Adaptasi akan melahirkan Anda bisa bahagia, oke ya, apapun situasinya. Tapi adaptasi membuat Anda tidak bisa untuk keluar dari situ dan memperbaiki hidup. Nah, repotnya adalah kadang orang yang sudah beradaptasi dengan segala keruwetan kehidupannya, ketika dikasih tahu, diajak keluar, ayo keluar ke sini, itu nggak mau. Buat apa? Bahkan memusuhi orang yang mengajak. Saya nonton di channel apa ya, saya lupa. Jadi di situ videonya itu cerita tentang definisi pensiun dan saya setuju. Dan kemarin apa tadi pagi saya coba untuk mempraktekkan apa yang dijelaskan di situ kepada istri saya, membuktikan bahwa doktrin itu
ternyata ada di kepala kita semua. Ternyata betul terjadi. Saya tanya kepada istri saya, apa definisi pensiun menurut kamu? Kenapa orang pensiun? Lalu istri saya ngomong, ya pensiun itu karena usia, udah tua. Yang ada di kepala saya pun sama, yang ada di kepala Anda pun sama. Saya yakin. Nah, ini saya cerita dulu ya. Ketika saya dijelaskan di situ, pensiun sebetulnya harusnya bukan karena usia. Pensiun itu harusnya kita tidak perlu lagi bekerja karena uang kita sudah sangat banyak sehingga kita bisa memutuskan berhenti bekerja. Jadi kalau misalkan kita itu merasa bahwa oke, udah cukup duit gue nih. Yaudah, saya tak pensiun usia 30. Itu nggak masalah gitu loh. Nah, banyak orang kenapa kok definisi pensiunnya itu adalah umur? Karena ya gurunya pun guru kita dari SD sampai kuliah, mereka berpikirnya juga gitu. Mereka itu berhenti bekerja bukan karena uangnya sudah cukup, tapi karena usia. Nah, yang jadi kaitannya dengan tema kita apa? Di video itu banyak komen-komen begini. Maaf ya, tai lah, uang melulu gitu loh. Jadi hidup itu apa aja apa yang ada dinikmati. Oh, gitu komen di situ lumayan banyak. Jadi orang ini sudah beradaptasi dengan kekurangan kekurangan finansial, sudah beradaptasi dengan kehidupan dia yang begitu. Sehingga ketika bahkan ada orang ngasih konsep yang untuk mengajak dia untuk lebih baik secara ekonomi itu mental. Lihat aja nanti di video ini akan ada komen-komen itu. Makanya kan saya pernah ngomong, selama Anda tidak menaikkan standar Anda, ya, maka akan sulit sekali Anda itu untuk keluar. Kenapa? Karena Anda akan merasa sekarang itu sudah nyaman. Pak, tapi kalau misalkan saya sudah di kereta ekonomi pengen ke eksekutif kan apa namanya? Saya harus spending lebih banyak. Ya itu maksudnya. Ketika Anda sadar, maka Anda akan berjuang bagaimana caranya biar Anda mampu untuk mengakses kelas eksekutif. Karena ada dorongan Anda untuk ke situ, Anda akan memampukan diri. Dan kalau Anda sungguh-sungguh memampukan diri, Anda akan dimampukan. Gitu ya. Nah, jadi sekarang gimana tuh? Ya, apakah semua orang akan keluar dari awet miskin ini? Enggak semua. Karena sudah terlalu dia itu larut di situ akan susah banget. Sehingga makanya saya selalu meyakini bahwa sampai kapanpun akan ada orang yang miskin dan tetap di situ dan akan ada orang yang kaya tetap di situ dan ada di antaranya yang naik turun. Nah, pertanyaannya kenapa ada yang naik, ada yang turun ini? Terutama yang turun. Yang turun ini selain masalah ya balik lagi kuasa Tuhan bisa membolak-balikan orang hidupnya bagaimana. Tapi orang yang turun ini akibat dia itu tidak bisa mempertahankan standarnya dan menjaga biar dia tetap di situ. Sementara orang yang dari bawah naik ke atas, dia sudah mampu menyadari bahwa di saat dia berada di toilet dan dia kelamaan di situ, dia sadar ini sebetulnya pesing. Tapi hidung saya sudah beradaptasi. Saya harus keluar dari sini. Nah, sekarang kembali kepada Anda, apakah video ini bisa menggugah Anda untuk keluar dari awet miskin? Ya, kalau Anda tergugah, apapun situasi yang saat ini Anda merasa nyaman, menikmati, menerima, munculkan sedikit benih penderitaan. Sehingga Anda merasa harus keluar dari situ. Tanpa adanya benih penderitaan ini, Anda tidak akan merasa harus keluar dari situ. Terserah Anda. Selanjutnya. Hanya ini yang bisa saya bagikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video iseng reborn yang selanjutnya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.